Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berikan link Zoom dari tadi. Nah, setengah jam yang lalu saya sudah berikan kok. Katanya baru masuk, kata ketua kelas. Nggak tahu saya. Pantes sudah lewat lewat 10 menit masih belum muncul ya, belum bergabung. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi HPSA yang sebagian sudah dijelaskan pada saat kuliah umum ya. Jadi saya hanya akan mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan pada saat kuliah umum apabila ada hal-hal yang masih belum dipahami gitu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang masuk secara chatting waktu itu. Ada satu pertanyaan yang rasanya belum terjawab ya belum dijawab oleh pemateri, bukan tidak terjawab ya, tapi belum diulas oleh pemateri. Sedangkan untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya itu saya perhatikan, saya simak itu sudah dijawab semua ya. Kalau Anda menyimak seluruh rangkaian pembicaraan itu, saya pikir semua pertanyaan Anda yang masuk baik secara offline di ruang perkuliahan di Gedung Abdul Qadir Muhammad maupun yang online, ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan yang masuk secara online dan saya pikir itu sudah terjawab semua ya. Dan apa yang disampaikan itu sebetulnya ya sudah merangkum semua kegiatan perkuliahan pokok bahasan kita ya. Walaupun namanya kuliah umum ya tetap kuliah umum gitu ya. Jadi semua pembahasan itu saya pikir semua pembicaranya sudah membahas ya. Kebetulan alhamdulillah pembicaranya ada 3, semua praktisi. Sehingga saya tertolong sekali itu dengan adanya kuliah umum itu. Kita mendapatkan ilmu dari para praktisi tidak hanya secara teori ya, makanya disarankan untuk semua mengikuti ya. Kalau saya yang menjelaskan kan saya tahunya hanya teori-teori ya, artinya bagaimana praktek arbiter, bagaimana betul mahal atau tidak, betul cepat atau tidak. Nah, semua itu sudah dijelaskan ya secara detail oleh para praktisi itu. Nah, itulah kegunaannya dari kuliah umum yang kita mengundang para praktisi. Ya, kalau cuma teori saja atau kita mengundang dosen lain yang secara teori saja bukan praktisi, ya isinya muatannya pasti akan sama. Ya itu juga yang disampaikan gitu ya secara teorinya. Nah, hari ini saya akan bukan mengulang ya, tapi menambal sulam yang kira-kira masih belum terlalu vulgar dijelaskan di dalam kuliah umum itu. Jadi ada pokok bahasan mengenai arbitrase dan perjanjian arbitrase. Itu juga sebetulnya sudah jelas banget ya dijelaskan di dalam kuliah umum itu. Karena saya menyimak sekali itu dari awal sampai akhir apa yang dibahas oleh para praktisi itu. Dan itulah memang seperti itu, secara teori juga seperti itu gitu ya. Oke, saya akan melihat lagi. Nah, ini sudah dibahas dengan jelas sekali dibahasnya itu ya, bahwa nanti ada alasan para pihak mengapa memilih lembaga arbitrase, karena arbitrase dibanding dengan proses litigasi itu memang mempunyai beberapa keuntungan ya, atau beberapa kelebihan ya, di mana nanti kelebihan itu sendiri memang juga merupakan dilematis, merupakan senjata penyerang juga bagi kelemahannya gitu ya. Sudah dikatakan bahwa alasan para pihak itu antara lain dengan rentang waktu ya, yang ditentukan di dalam arbitrase itu lebih singkat karena maksimal hanya 180 hari, meskipun itu nanti juga bisa diperpanjang menurut kesepakatan para pihak. Kemudian ada yang lebih lebih dipilih lagi oleh para pebisnis, itu adalah sifatnya tertutup. Nah, ini sangat bertentangan dengan sifat terbuka dari peradilan umum.
ya, sangat bertentangan dengan sifat terbuka dari peradilan umum, dan itu sudah dijelaskan karena memang di dalam arbitrase itu yang dicari adalah solusi, ya, solusi untuk bagaimana masing-masing melaksanakan isi perjanjian pokok mereka, gitu ya. Jadi bukan soal kalah menang, tapi soal bagaimana akan perjanjian pokok itu bisa disolusikan untuk dilaksanakan. Ya, jadi tidak perlu dipublikasi kepada umum, ya, tapi bagaimana para pihak saja menyelesaikan kasus mereka, ya, selisih paham mereka. Maka sifatnya tertutup, dan itulah yang membuat para pebisnis, para pengusaha lebih banyak memilih arbitrase, dan itu sudah digambarkan berapa kasus arbitrase semenjak dikeluarkannya undang-undang arbitrase di Indonesia. Itu fluktuatifnya semakin tidak fluktuatif, tapi tingkatan grafiknya itu semakin tinggi, ya, nilai kasus yang masuk. Nah, itu kemarin sudah digambarkan oleh pembicara, dan materinya juga saya pikir sudah Anda peroleh, ya. Kemudian prosedur pembuktiannya lebih fleksibel karena itu tergantung pada para pihak ingin memanfaatkan hukum pembuktian yang mana, dan alat bukti apa yang diminta itu juga akan sangat tergantung dari para pihak, ya, akan sangat tergantung dari kesepakatan para pihaknya. Kemudian juga kelebihannya, hakimnya atau arbiternya itu dipilih oleh para pihak, dan mereka yang dipilih itu ialah orang-orang yang ahli. Kemarin ditanya, payah enggak jadi arbiter itu? Kalau dibilang payah, kata praktisi tidak payah. Tapi ada syarat-syarat tertentu, terutama syarat umur dan syarat pengalaman di bidangnya. Gitu ya, syarat pengalaman di bidangnya. Jadi untuk jadi arbiter itu bisa dari orang-orang yang berkecimpung di bidang akademik dan menekuni bidang tertentu, misalnya kayak menekuni bidang perbankan, gitu ya. Nah, itu sudah dianggap ahli di bidang perbankan, kemudian ada kasus di arbitrasekan, ya bisa saja kita dipakai, gitu ya. Tapi apakah kita sudah terdaftar sebagai arbiter kalau arbitrase yang digunakan itu bani atau tidak, ya itu persoalan lain. Ya, nah itu persoalan lain. Apakah kita bisa mempublikasikan diri kita sebagai arbiter? Kemarin juga sudah dijawab, ya bisa-bisa saja kalau kita memang merasa ahli di bidang kita. Cuman persoalannya apakah orang lain sudah menganggap bahwa kita itu kredibel atau orang yang menguasai di bidang itu persoalan. Ya. Ternyata ada pendidikan khusus juga untuk bagaimana kita bisa menjadi arbiter. Nah, itu semua sudah disampaikan oleh pihak praktisi kemarin, ya. Disimak, dibuka-buka lagi materinya, dipelajari lagi, siapa tahu ada yang berminat mulai menekuni itu, karena kemarin juga sudah ada gambaran bahwa ada pendamping, ya. Yang penting malah justru bukan arbiternya, tapi bagaimana kita bisa mewakili pihak. Ya, karena kalau untuk umuran Anda untuk nyampe 35 tahun kan masih lama banget, gitu ya. Sekarang tamat jadi sarjana hukum aja paling-paling baru umur 23, 24. Udah maksimal. Untuk menuju ke 35 tahun itu masih 10 tahun lagi. Ya, tapi kalau bagaimana Anda menjadi pendamping para pihak sudah bisa dimulai dari awal, ya, dari usia muda sudah bisa mulai. Nah, yang paling penting adalah barangkali untuk belajar dan mempelajari bagaimana situasi arbitrase di Indonesia, bagaimana bersidang di Indonesia. Ya, nanti kalau Anda sudah tamat S1, misalnya sambil kuliah S2, bisalah coba-coba untuk menjadi mewakili pihak bersengketa itu di arbitrase. Kalau memang Anda berminat ke sana. Kalau untuk jadi arbiter kan kita terpaut usia, terpaut label pengalaman, gitu ya. Kemarin sudah diceritakan ada anak muda yang mendampingi perkara di arbitrase, ternyata karena dia pinter, bagus, ternyata perkaranya sudah berapa kali bisa dimenangkan oleh dia. Artinya pihak yang diwakili oleh dia itu bisa memperoleh haknya, gitu ya.
Kemudian keputusannya bersifat final itu kalau kita bandingkan dengan peradilan umum ada beberapa tahap ya yang harus kita lalui. Kita mulai menggugat di pengadilan negeri kalau kita merasa putusannya belum sesuai dengan harapan kita masih ada upaya hukum untuk banding. Banding juga masih ada upaya hukum untuk kasasi. Nah, itu yang kita sebut dengan upaya-upaya biasa ya di dalam proses peradilan melalui litigasi. Ya. Kemudian nanti ada proses yang luar biasa. Ya, seperti misalnya peninjauan kembali PK. Nah, berbeda dengan itu semua, maka di arbitrase dikatakan putusannya bersifat final. Apa yang sudah dihasilkan oleh arbitrase silakan dilaksanakan dengan sukarela, dan kalau tidak dilaksanakan dengan sukarela maka dia bisa dieksekusi ya, minta bantuan pengadilan negeri bisa dieksekusi secara paksa. Itu yang dimaksud dengan bersifat final ya. Kalau sudah bersifat final maka pastilah ya secara hukum dia akan mengikat para pihak yang bersengketa. Itu yang disebut dengan bersifat binding. Ya, jadi putusan arbitrase itu bersifat final and binding. Artinya dia sudah bersifat final, tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan, dan setelah itu akibat hukumnya ialah mengikat para pihak, binding ya, mengikat para pihak. Nah, itulah putusan kelebihan dari arbitrase ya. Yang hal-hal itu menjadi alasan-alasan bagi para pihak untuk memilih arbitrase. Dan itu kemarin para praktisi sudah menyampaikan seperti itu. Berarti apa yang kita identifikasi secara teori, kenyataannya memang seperti itu. Orang lebih memilih kepada arbitrase karena bukan persoalan kalah menang, tapi persoalan akan mencari solusi bagaimana perjanjian pokok yang mereka buat itu nanti bisa dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Seperti itu ya. Kemudian ini penjelasan tentang singkat itu Anda bisa lihat di pasal 48 Undang-Undang Arbitrase kita. Itu bisa Anda lihat ya. Kemudian nanti ada pemeriksaan secara tertutup. Ya, itu maksudnya ya kalau orang bisnis itu kan kalau bisa kelemahan-kelemahannya juga tidak diketahui oleh umum. Ya, kalau sengketa dipublish, maka bisa jadi dia punya kelemahan di dalam sengketa itu yang diketahui oleh umum, dan itu akan akan menurunkan kredibilitas suatu perusahaan. Akan mengganggu nama baik sebuah perusahaan. Nah, karena itu sifat berperkaranya, sifat persidangannya berdasarkan undang-undang arbitrase itu memang harus tertutup. Berbeda dengan litigasi yang memang bersifat terbuka dan dibuka untuk umum. Jadi untuk proses litigasi itu setiap kali persidangan hakimnya akan menyatakan bahwa sidang terbuka dan dibuka untuk umum. Oleh karena itu semua orang boleh melihat persidangan melalui proses litigasi. Sehingga ada salah satu praktisi kita itu mengatakan bahwa sebebas-bebasnya peradilan litigasi itu ya di Indonesia gitu ya. Jadi bisa ditonton, bahkan bisa disiarkan lewat televisi secara langsung ya, dan hal itu tidak ditemukan di negara lain. Gitu ya. Dan sifat tertutup ini sebetulnya juga bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang tadi saya bilang. Setiap pemeriksaan perkara perdata itu selalu hakim menyatakan perkara ini dibuka dan terbuka untuk umum. Itu harus ya. Dan tidak boleh ada yang tidak dipublish kecuali untuk perkara-perkara asusila. Ya, pelecehan seksual dan lain-lain, atau perkara yang melibatkan anak ya. Nah, itu biasanya
dilakukan secara tertutup. Untuk perkara-perkara umum, apalagi perkara perdata, itu pasti dia akan bersifat terbuka untuk umum. Ya, nah, itu perbedaannya. Kemudian prosedur pembuktian akan lebih fleksibel. Dikatakan fleksibel itu karena hukum acaranya kemarin boleh pilih, gitu ya. Boleh pilih hukum mana yang akan dipakai oleh para pihak. Yang penting ketika dia melakukan pilihan hukum, memang hukum itu dikenal oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Itu. Ya. Kemudian biaya lebih murah kemarin sudah disebutkan. Kalau dikatakan lebih murah itu karena ada standar biaya yang sudah dipatok sejak awal dan itu tidak akan melar, ya, tidak akan menurut mereka ya, mereka yang berpengalaman. Dan itu tidak akan ditambah-tambah dengan biaya-biaya entertain lainnya. Nah, berbeda dengan sidang litigasi nanti ada biaya tambahan ini, itu. Nah, yang lebih panjang dan lebih banyak lagi biasanya ialah biaya-biaya entertainnya untuk ketemu dengan pengacara, untuk ketemu ini, ketemu itu. Nah, itu lebih tidak bisa diprediksi jumlahnya. Nah, kalau untuk arbitrase, kata praktisi kemarin, memang biayanya di awal mahal, tetapi sudah bisa diperkirakan biayanya ya segitu. Oleh karena itu, di dalam berperkara secara arbitrase, kalau bisa, keuntungan yang diharapkan itu jangan dimasukkan dulu ke dalam berkas gugatan kita. Karena itu nanti akan dihitung besarannya itu dari nilai perkaranya itu akan dihitung semua. Padahal sementara itu baru merupakan keuntungan yang diharapkan. Ya, itu seperti itu. Kita kan kadang-kadang kalau menggugat itu sampai ke ya mati sapi satu sampai ke anak yang dikandung sapi itu, dihamili sapi itu dihitung semua. Nah, itu nanti kalau itu akan berpengaruh kepada besaran biaya perkara. Ya. Jadi itu semua mengenai komponen biaya pasal 76 Undang-Undang Arbitrase kita juga sudah menyebutkan bahwa di sana ada honorarium arbiter, ada biaya perjalanan, dan biaya-biaya lain, kemudian biaya saksi ahli yang diperlukan. Nah, itu semua sudah bisa diprediksi. Ya, memang kelihatannya mahal di awal, tapi ya sudah segitu saja gitu. Ya, tidak ada lagi biaya-biaya tambahan lain. Itu menurut mereka. Ya, saya tidak berpengalaman beracara di arbitrase. Ya, kita hanya bisa baca di pasal 76 komponennya seperti itu. Nah, kenyataannya bagaimana ya mereka yang bercerita kemarin bahwa memang dari komponen-komponen itu dari awal sudah terlihat kalau biaya itu tinggi kelihatannya gitu ya. Tapi ya sudah cuma diukur segitu dan kita sudah bisa memprediksi nanti yang akan dikeluarkan biayanya yaitu gitu. Ya. Bersifat final and binding, itu tadi ya saya katakan sudah bersifat final, tidak ada hukum banding dan kasasi sebagai hukum biasa ya, yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa. Ya. Yang ada nanti paling-paling ialah bersifat pembatalan. Ya, itu yang biasa dilakukan ya dalam dunia prakteknya. Tapi itu bukan termasuk upaya hukum yang dilakukan di dalam peradilan umum, dan pembatalan juga tidak serta-merta mengurangi jalannya proses eksekusi dari suatu putusan arbitrase. Dan semua hal yang menjadi kelebihan-kelebihan dari arbitrase itu ternyata juga menjadi senjata bagi yang mengancam kelemahannya. Ya. Jadi kelemahannya tidak semua perkara. Tadi kelebihannya bisa menangani dengan cara fleksibel, misalnya, tapi tidak semua perkara bisa masuk ke sana gitu. Ya, ada perkara-perkara tertentu yang bisa dilaksanakan melalui arbitrase berdasarkan undang-undang arbitrase ya.
Kalau kemarin diperkenalkan ada arbitrase bidang olahraga, ada arbitrase di bidang-bidang lain, tapi undang-undang kita mengatur dan itu juga berlaku untuk secara internasionalnya bahwa kasus-kasus yang masuk ke dalam penanganan melalui arbitrase itu hanya kasus di bidang perdagangan. Nah, dengan fleksibelnya tata cara pembuktian dan hukum acara justru secara hukum katanya dianggap sebagai berarti seperti tidak ada kepastian hukum gitu ya. Nah, padahal kepastian hukum itu merupakan salah satu aspek ya, unsur-unsur dari dari keberadaan suatu hukum ya. Jadi ada kepastian, ada keadilan, ada kemanfaatan. Itu adalah tiga serangkai dari unsur hukum ya. Ada kepastian, ada sesuatu itu ada pengaturannya, jelas gitu ya. Bahwa beracara harus seperti ini. Kayak melalui litigasi, beracara itu harus seperti ini. Pegang hukum acara perdata. Nah, dengan adanya kebebasan, dengan adanya fleksibilitas dari pemilihan oleh para pihak terhadap hukum acara, termasuk masalah pembuktiannya, itu menjadi mengurangi mengurangi rasa kepastian hukumnya. Kalau semua boleh milih, ya kepastian hukumnya justru yang berkurang. Ya, seperti kalau hakim diperbolehkan, sekarang kan ada kita kenal hukum progresif ya, yang lebih mengutamakan rasa keadilan, gitu ya. Jadi tidak hanya terpaku dan terpaut pada hukum yang mengatur, gitu ya. Tapi karena kalau saya sih berpendapat semuanya harus berjalan seimbang dan secara teori memang harus begitu. Jadi harus ada kepastian, ada peraturan yang mengaturnya, tapi juga harus beriringan dengan rasa keadilan. Ada yang ngatur tapi yang nggak boleh kut-dekut seperti itu ya. Misalnya situasi napas dari suatu perkara itu penyebabnya apa. Nah, itu yang akan menggiring pada rasa keadilan hakim di dalam memutus perkara. Ya, kalau keadilan itu kan tidak harus lu dapat A, gue dapat A juga, lu dapat A, gue dapat A juga, lu dapat B, gue dapat B juga, atau semua anak saya nilai menjadi A semua. Nah, itu ada kepastian kalau ngambil hukum arbitrase dapat A pokoknya sama Bu Kingkin. Nah, tapi rasa keadilannya ada enggak di situ gitu. Ya, itu harus beriring juga. Ya. Nafas keadilannya ada enggak? Ada anak yang memang pinter dan sungguh-sungguh belajarnya dengan anak yang kuliah sejak kadang nggak masuk. Kok bisa pukul rata jadi A gitu? Nah, itu kan rasa keadilan Anda mesti protes. Nggak usah belajar aja kalau kayak gitu. Kita nggak usah baca buku kalau kayak gitu. Karena tidak ada perbedaan. Nah, hukum itu seperti itu. Harus ada kepastian hukum, artinya ada hal yang mengaturnya, ada dasarnya. Kita akan bicara sesuatu itu ada dasarnya, nggak nganclong gitu ya, nggak asbun. Nah, setelah ada dasarnya, kita cari solusi sesuatu pemecahan persoalan. Itu juga tidak hanya membaca item-item dari apa yang ada di dalam peraturan itu. Tentu kita harus memikirkan aspek lain di luar item itu. Karena hukum itu kan bukan sesuatu hal yang tunggal ya, kecuali kalau aliran positif ya. Kalau aliran positivisme itu seperti itu. Apa yang ada di peraturan ya itu, gitu ya. Dia tidak akan mempertimbangkan hal lain di luar itu. Nah, hukum progresif berkembang memperhatikan hal lain di luar hukum, karena ada ekonomi, ada sosial, ada budaya. Ya, ada aspek-aspek lain di luar lingkaran hukum itu yang harus dipertimbangkan agar nanti hukum itu dapat mencapai keadilan. Gitu. Lalu kalau sudah kepastian ada, keadilan ada, manfaatnya ada enggak? Gitu. Ya, manfaatnya ada enggak? Ya. Bagi orang banyak. Gitu. Nah, jadi itu tiga serangkai dari segi-segi hukum yang berjalannya harus seimbang. Tidak boleh diutamakan, oh harus pasti. Ya, kita mendahulukan kepastian saja. Banyak hakim kita yang sekarang di litigasi yang hanya memikirkan kepastian hukum. Hukumnya berkata seperti itu ya ini hukumannya gitu. Dia tidak belajar teori, tidak belajar faktor X lainnya di luar lingkaran hukum.
Nah, nanti semoga saja kamu tidak seperti itu ya. Mulai belajar kalau jadi hakim, mulai mempertimbangkan hal-hal lain. Putusan Anda itu sudah mencerminkan rasa keadilan belum? Gitu. Lalu putusan kita itu kira-kira manfaatnya apa kalau Anda menghukum seperti itu? Kira-kira akan menimbulkan efek jera atau tidak? Dan lain-lain dari segi manfaatnya. Nah, untuk arbitrase dengan fleksibilitas itu dianggap tidak menghadirkan kepastian hukum. Ya, ini boleh, itu boleh, ini boleh. Berarti tidak ada kepastian hukum gitu. Padahal yang benar ialah ada kepastian hukum yang diiringi oleh keadilan dan diiringi oleh kemanfaatan tadi. Nah, itulah yang menjadi juga salah satu kelemahan dari arbitrase yang dikatakan fleksibel. Ya, fleksibelnya tadi kan tujuan daripada fleksibilitas tadi itu ialah agar ini soalnya yang dicari kesepakatan, bukan kalah menang gitu ya, bukan kalah menang. Sehingga monggo hukumnya apa yang akan digunakan oleh para pihak asalkan kedua-duanya sepakat, tidak ada paksaan dari satu kepada pihak lainnya. Ya. Karena bersifat tertutup maka kesannya menyembunyikan perkara, ya iyalah ya, kalau dari segi itu ya. Nah, jadi seolah-olah umum tidak akan tahu bagaimana dunia usaha di Indonesia, siapa yang bersengketa. Apakah itu merugikan kita sebagai konsumen atau tidak. Ya, itu juga merupakan kelemahan. Gitu. Ya, memang kehidupan itu ada kelebihan, ada kekurangan, pasti. Tidak ada semuanya ada kelebihan. Tinggal nanti kita bandingkan mana yang lebih menguntungkan. Gitu. Dan kemudian karena arbiter dipilih oleh para pihak, tadi hukum lebih fleksibel, maka terkesan kualitas putusan akan sangat tergantung pada kualitas arbiter. Ini yang dibantah kemarin oleh para praktisi. Ya. Tidak seperti itu juga gitu ya. Bahwa arbiter itu memutus perkara itu juga tetap harus berpegang pada seni-seni hukum juga gitu ya. Jadi jangan dianggap arbiter itu nanti bisa kolusi dengan para pihak, dan kalau itu terjadi maka jangan diharap dia bisa berkembang pekerjaan dia sebagai arbiter. Itu kemarin yang saya tangkap dari para praktisi, dan ini dibantah ya, dari akan sangat tergantung dari kualitas arbiter. Jadi menganggap bahwa arbiter itu tidak semuanya bagus gitu ya. Karena arbiternya dipilih, bisa saja dia memilih yang saudaranya, bisa saja dia memilih yang temannya, bisa saja dia memilih yang mantan dosennya. Ya silakan saja dipilih, yang penting pada saat berperkara, kata mereka, ya kita harus profesional menjalankan fungsi kita sebagai arbiter. Gitu ya. Jadi tidak akan mempengaruhi putusan itu, kata mereka. Ya, dalam dunia prakteknya seperti itu. Kemudian, oke ya, itu beberapa hal terkait dengan kelebihan dan kekurangan daripada pemanfaatan lembaga arbitrase oleh para pihak. Sekarang kita ke perjanjian arbitrase, ya, bahwa satu hal yang harus Anda ketahui, kemarin juga sudah dijelaskan, sejalan dengan teori bahwa dalam dunia praktek itu pemilihan arbitrase itu harus didahului oleh dengan adanya perjanjian oleh para pihak. Cuma mereka menggarisbawahi, dalam praktek jangan dibayangkan bahwa perjanjian itu adalah merupakan perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokoknya. Nah, dengan kata lain, dalam praktek yang diistilahkan dengan perjanjian arbitrase itu bentuknya hanya klausul arbitrase yang ada dalam perjanjian pokok. Nah, kemarin kuisnya kan ada pertanyaan tuh, gua ngetes aja loh, orang dengerin nggak tuh apa yang diomongin sama praktisi. Bagaimana perjanjian secara teori dan bagaimana perjanjian dalam dunia praktik. Secara teori perjanjian arbitrase terbagi dua. Ya, secara teori perjanjian arbitrase itu terbagi dua. Ada perjanjian yang dibuat sebelum adanya sengketa, ada perjanjian yang kemungkinan dibuat lagi setelah adanya sengketa. Ya, jadi kalaupun nanti dalam prakteknya lupa memasukkan klausul arbitrase itu dalam perjanjian pokok, maka bisa dibuatkan perjanjian
arbitrase yang terpisah letaknya dari perjanjian pokok. Nah, perjanjian arbitrase kemarin juga sudah dijelaskan bersifat ikutan, bersifat asesor. Utamanya ialah perjanjian pokoknya. Misalnya perjanjian jual beli, ekspor impor, katakanlah seperti itu, atau perjanjian jual beli dalam negeri, itu perjanjian pokoknya. Nah, dalam naskah perjanjian, kita kan udah belajar tuh hukum praktek perancangan kontrak. Apa saja yang harus dimuat di dalam sebuah naskah perjanjian. Dalam naskah perjanjian itu kita antara lain isinya itu memuat identitas, memuat alasan, memuat definisi, dan yang paling penting ialah memuat prestasi. Hak dan kewajiban para pihak. Itu isi perjanjian. Kemudian ada di bagian penutup, nah, biasanya klausul arbitrase ini sebelum bagian penutup yang terakhir sekali, ada klausul yang menyebutkan kalau terjadi sengketa di dalam jual beli ini, maka akan diselesaikan melalui arbitrase. Itu ada pasal tersendiri di bagian bawah. Nah, kalau sudah begitu, berarti para pihak sudah siap nih. Kalau maka jangan dibayangkan yang mulus-mulus dulu. Enggak, gua kan teman. Gua kan bisnisnya sama Bu Kinkin. Enggak mungkin lah bersengketa. Lo nggak bisa seperti itu. Bisnis itu ialah bisnis. Suatu saat bisa saja terjadi perselisihan. Dan perselisihan yang muncul itu belum tentu perselisihan yang besar. Kadang-kadang perselisihan itu kecil saja, gitu ya. Penafsiran dari apa yang dituangkan dalam perjanjian pokok. Nah, oleh karena itu, untuk agar nanti sengketa ini bisa diselesaikan melalui arbitrase, maka syarat utama yang nggak boleh nggak ada ialah ada perjanjian antara kedua belah pihak bahwa kasusnya akan diselesaikan melalui arbitrase. Tidak boleh banci klausulnya. Banci itu yang seperti apa? Kalau terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan melalui pengadilan umum atau arbitrase. Nggak bisa seperti itu kasusnya. Apa klausulnya? Kalau mau memilih arbitrase harus jelas, tegas bahwa persoalan Anda akan diselesaikan oleh arbitrase. Itu yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase. Ya. Jadi perjanjian arbitrase ialah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase. Kalau tadi dimasukin ke dalam perjanjian pokok ya. Kalau tadi dimasukkan ke dalam perjanjian pokok. Salah satu pasal saja, nggak usah salah dua pasal, salah satu pasal saja. Apabila sengketa terjadi di antara kedua belah pihak akan diselesaikan melalui arbitrase. Itu berupa klausula arbitrase. Itu ditafsirkan sebagai perjanjian arbitrase sudah. Ya, yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak. Kalau pencantuman klausula dalam perjanjian pokok, itu artinya perjanjian itu dibuat sebelum terjadi sengketa. Nah, kemarin kan sudah digambarkan. Boleh sebelum, boleh sesudah. Tapi dalam prakteknya, yang dilakukan dalam dunia bisnis, sebelum biasanya. Karena kalau sudah sesudah, itu biasanya sudah sulit. Ya, udah saling bersih tegang, akan menyelesaikan perkara. Bagi pihak yang merasa dirinya bakalan kalah kalau diarbitrase, kan dia pasti nggak mau gitu. Oleh karena itu biasanya dalam dunia praktek, kata mereka, perjanjian arbitrase itu bentuknya lebih kepada klausul arbitrase yang dicantumkan di dalam perjanjian pokok. Ya. Atau perjanjian yang dibuat sendiri. Dibuat sendiri itu maksudnya terpisah ya. Terpisah setelah terjadinya sengketa. Mau diapakan? Lupa nggak buat klausul arbitrase. Ternyata sengketa yang tidak terduga dari awal terjadi juga gitu. Oleh karena itu setelah itu boleh membuat perjanjian arbitrase setelahnya. Ya, artinya apa? Artinya perjanjian arbitrasenya letaknya terpisah daripada perjanjian pokok. Tapi sifatnya sama, yaitu merupakan perjanjian asesor. Ya. Perjanjian tambahan.
dari perjanjian pokok. Nah, kamu kan udah belajar hukum perjanjian, udah belajar hukum perikatan. Perjanjian asesor ini keberadaannya akan sangat tergantung dari perjanjian pokoknya. Ya. Dan perjanjian arbitrase ini sifat bentuknya ya. Kalau kita bicara bentuk perjanjian, tertulis, tidak tertulis. Nah, untuk perjanjian arbitrase itu harus dibuat dalam bentuk tertulis. Apakah itu hanya klausul saja di dalam perjanjian pokok atau perjanjian yang terpisah, itu harus dalam bentuk tertulis. Jadi tidak bisa nanti kalau kita terjadi sengketa kita masuk ke arbitrase ya, nggak boleh seperti itu. Harus dibuat secara tertulis. Apakah menjadi bagian dari perjanjian pokok ataukah terpisah, tapi sifatnya sama. Apakah dia ada di dalam perjanjian pokok berupa pasal ataupun terpisah, itu sifatnya sama, yaitu bersifat asesor. Ya, bersifat pelengkap. Kan pelengkap. Perjanjian pokoknya kan perjanjian jual beli. Ini kan cadangan aja kalau terjadi sengketa. Gitu. Makanya bersifat pelengkap. Ini dikatakan tadi boleh sebelum, boleh sesudah. Secara teori seperti itu. Jadi makanya walaupun dalam dunia praktek sering terjadinya ialah berupa klausul, karena secara teori boleh dong kalau kita belum membuat dalam klausul itu ya kita buat. Ya, seandainya Anda nanti akan menjadi mewakili pihak di dalam proses arbitrase, Anda baca perjanjian pokoknya, lah kok belum ada klausul arbitrasenya. Nah, kalau belum ada klausul arbitrasenya, maka langkah yang harus Anda lakukan, nggak boleh Anda langsung mewakili. Buat dulu kesepakatan antara yang akan Anda wakili dengan pihak lawannya untuk memilih arbitrase dibuat di dalam suatu perjanjian. Itu dulu langkah pertama. Karena Anda nggak mungkin nanti mengajukan ke arbitrase bisa akan menerima, itu nggak mungkin. Ya, nah ini namanya ada yang bernama pactum de compromitendo atau akte compromitendo, itu dibuat sebelum terjadi sengketa. Artinya hanya berupa klausul arbitrase yang tercantum di dalam perjanjian arbitrase. Ya, lalu ada akta kompromis. Nah, itu dibuat sesudah. Ya, kesepakatan lagi. Jadi kalau Anda diminta untuk mewakili sebuah perusahaan untuk bersengketa di arbitrase, lalu Anda baca perjanjian pokoknya, lalu tidak ada klausul, Anda jangan terus, wah nggak bisa, saya nggak bisa nih mendampingi karena ini tidak ada klausul arbitrasenya. Loh kan secara teori ada akta kompromis. Ya lakukan, basic teorinya ada. Mari kita bersepakat dulu dengan pihak lain yang di dalam sengketa itu untuk berkompromi memilih arbitrase sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa. Jadi jangan langsung ditolak ya, bodoh amat kamu. Kalau misalnya, wah ini di dalam perjanjian pokoknya nggak ada klausul arbitrase, berarti kita nggak bisa milih arbitrase. Ayo kita gugat melalui pengadilan aja. Ya bodoh banget dong gitu ya, tamatan walaupun baru S1 dari Fakultas Hukum ya. Nanti kita hanya tuh dosennya siapa, dosen hapsanya. Masa nggak ngerti yang kayak gitu misalnya. Ya. Jadi kita silakan dibuat akta kompromisnya. Kemudian keuntungan dan kelemahan akta, yaitu ini yang udah diceritain deh sama orang praktisi kemarin. Kalau keuntungannya itu ya kedua belah pihak lebih mudah untuk bersepakat. Kalau belum jadi sengketa, ya kan orang masih manis-manis saja ya. Kalau dia menggambarkan Anda pacaran, kalau lagi pacaran itu nggak ada sesuatu yang buruk. Ya, nanti kalau sudah rumah tangga, nah baru semua jeleknya kelihatan. Ya. Berteman kalau sedang bersahabat tuh nggak ada yang jelek. Tapi kalau ada clash dikit saja, semua keburukannya muncul. Nah, itu yang digambarkan oleh salah satu praktisi kemarin. Maka keuntungannya kedua belah pihak lebih mudah untuk bersepakat. Terutama dalam pemilihan arbiter. Pokoknya lebih mudah bersepakat ya kalau udah ada klausul arbitrasenya. Nah, kalau belum, maka mereka tarik ulur.
Mereka kan sudah merasa aku di sini dalam posisi yang kira-kira bakalan menang atau enggak ini. Walaupun yang dicari bukan kalah menang ya, tapi kalau sudah berproses lewat arbitrase itu sih lebih kepada 50% yang dicari juga kalah menang ya. Walaupun sebagian masih berupa kesepakatan-kesepakatan. Nah, biasanya pihak yang bisa menduga bahwa dia posisinya enggak baik di situ, itu sudah mulai bandel nih. Itu kelemahan dari akta kompromitendo. Ya, jadi kelebihan dan kelemahannya ini kemarin pun sudah dicontohkan ya, sampai kepada contoh orang pacaran itu kemarin saya dengar ya. Nah, kemudian isi akta kompromis. Akta kompromis tadi akta yang sudah terjadi sengketa ya. Isinya apa? Ya. Masalah yang dipersengketakan, apa masalah yang dipersengketakan dari item isi itu yang bagian mana yang disengketakan? Apakah soal realisasi pembayaran, apakah soal penyerahan barang, ataukah soal-soal lain, ataukah soal objeknya? Nah ini kurang lebih yang dimuat di dalam akta kompromis. Kalau kompromitendo kan nggak perlu diomongin ya, dia hanya berbentuk klausul saja. Ya. Jadi kalau kita membuat terpisah nih perjanjian arbitrasenya, maka ya ini muatannya. Hal apa yang disengketakan, para pihaknya siapa saja, siapa yang akan menjadi arbiternya, sudah sepakat. Ini sudah sepakat akan memilih arbiternya siapa, taruh di situ. Lalu tempat bersidang, tempat arbiter akan mengambil keputusan. Itu bisa dipilih tempatnya di mana saja. Itu yang dikatakan fleksibel. Menurut pilihan para pihak. Siapa sekretarisnya, sekretaris tim tadi, mau makan berapa lama waktunya, lalu arbiternya sudah menyatakan kesediaannya dalam bentuk tertulis, berdasarkan surat perjanjian nomor keberapa, dan kesediaan para pihak untuk menanggung biaya yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa itu. Itu tadi perjanjian arbitrase. Kemudian ada syarat subjektif dan syarat objektif dari perjanjian arbitrase. Jadi perjanjian arbitrase itu juga memerlukan syarat ya. Syarat subjektifnya itu sama dengan syarat 1320 ya. Karena dia berupa perjanjian ya tetap sama itu. Jadi harus ada kesepakatan dan para pihaknya memang cakap secara hukum. Nggak usah gue jelasin lagi. Ya, sudah lewat beberapa mata kuliah. Syarat objektif ialah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan memang di bawah kekuasaan bagi pihak yang bersengketa. Nah, ini yang dimaksud dengan sengketa perdagangan dalam undang-undang arbitrase. Ya, termasuk perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, ya, industri, dan HKI. Itu termasuk perkara-perkara yang menurut undang-undang arbitrase bisa masuk ke dalam wilayah arbitrase, menjadi syarat objektifnya. Ya. Lalu ini berbicara soal kewenangan absolut dari arbitrasi setelah adanya perjanjian arbitrasi. Kewenangan absolut itu kewenangan untuk menangani perkara atas jenis sengketanya. Ya, jadi kayak sengketa mengenai perceraian, rujuk, talak, itu kewenangan pengadilan agama kalau di dalam proses litigasi ya. Perkara-perkara semuanya, perkara perdata secara umum bisa masuk ke pengadilan negeri. Sebagian perkara perdata mengenai kepalitan masuk ke pengadilan niaga. Nah, itu maksudnya kompetensi
absolut. Ya, kompetensi absolut. Kalau kompetensi relatif itu menyangkut kepada wilayah. Misalnya kayak Pengadilan Negeri Tanjung Karang itu wilayahnya untuk semua kasus atau penggugat, tergugat, dan kasus yang ada di Bandar Lampung. Jadi wilayahnya kalau Pengadilan Negeri itu untuk wilayah kabupaten atau kota. Kalau Pengadilan Tinggi wilayahnya untuk provinsi. Jadi satu provinsi hanya ada satu pengadilan tinggi. Pengadilan Tinggi Lampung. Itu ada di Jalan Sukmutia. Tapi untuk pengadilan negeri di setiap kabupaten, kota itu ada pengadilan negeri. Itu maksudnya untuk mengarah kepada kewenangan relatif berdasarkan wilayah pengadilan yang akan mengadili perkara. Nah, kalau kewenangan absolut itu tergantung dari kasusnya. Kasus ini kewenangan siapa nih? Perceraian, talak, rujuk, kewenangan pengadilan agama. Enggak boleh diselesaikan melalui pengadilan negeri kalau litigasi. Ya. Lalu pertanyaan kita, karena kita bicara soal arbitrase, kewenangan absolut arbitrase ini yang mana? Kewenangan absolut arbitrase ialah kewenangan pengadilan umum adalah kewenangan yang menghapuskan kewenangan pengadilan umum karena adanya perjanjian arbitrase. Kalau ada klausul arbitrase dalam perjanjian pokok itu sudah kewenangan arbitrase hapus, nggak bisa kewenangan pengadilan umum hapus, nggak bisa lagi diselesaikan melalui pengadilan umum. Ya, lalu apalagi kalau sudah ada kompromitendo akta kompromis tadi. Ya, jadi kewenangan absolut arbitrase adalah kewenangan yang dapat menghapuskan kewenangan pengadilan umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang telah disepakati melalui perjanjian arbitrase, para pihak memilih akan menyelesaikan melalui arbitrase. Ya, sudah bersepakat. Nah, kita tahu ada ajas di dalam perjanjian, sebuah perjanjian itu tidak boleh ditarik secara sepihak. Begitu ketahuan mau bakalan kalah, dia aku nggak jadi masuk arbitrase, tidak bisa. Harus pihak lainnya itu sepakat juga bahwa misalnya tidak jadi gitu ya. Kalau dia dengan penarikan itu merasa dirugikan, dia bisa menggugat pihak lawannya itu tadi. Oke, itu adalah mengenai segala kelebihan dan kekurangan arbitrase dengan perjanjian arbitrase, dan itu sudah dijelaskan juga di dalam kuliah umum kemarin ya. Jadi ini Ibu cuma melengkapin aja, membuat membuat penekanan di mana pentingnya gitu ya. Di mana pentingnya kalau kita bicara segi kelemahan, kekurangan, dan di mana pentingnya kalau kita bicara soal perjanjian arbitrase. Jadi bersyukur bagi yang kemarin menyimaknya tidak terlalu fokus atau bahkan sudah di setel saja itunya, tapi tidak Anda ikuti dengan baik. Saya sudah mengulangi. Ya. Dan saya akan lanjut dulu sedikit lagi mengenai arbiter. Mengenai arbiter dalam arbitrase. Ya, pengertian arbiter, syarat menjadi arbiter, penunjukan dan pengangkatan, serta perjanjian sebagai dasar penunjukan dan pengangkatan arbiter. Kemudian pengertian arbiter itu, ya, arbiter itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ya, jadi arbiter, dan kebanyakan dipilih yang ganjil dalam dunia praktek, kalau tidak 1 ya 3. Gitu ya. Kalau hakim itu biasanya 3. Kalau perkaranya ringan-ringan saja ya 1. Ya, jadi boleh seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk. Ya. Semula sih kalau dia masih damai-damai saja, biasanya para pihak ini akan bersepakat untuk memilih siapa yang akan menjadi arbiternya. Gitu ya.
Kalau itu tidak, di dalam perjanjian klausulnya tidak menyebut siapa yang akan jadi arbiter, juga tidak ditemukan dalam naskah kompromisnya tadi, ya menjadi kewenangan dari pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memilihkan siapa yang akan menjadi arbiternya, akan menunjuk. Di mana arbiter itu fungsinya ialah memutus, ya, membuat putusan, berbeda dengan mediator. Ya. Kalau mediator itu memfasilitasi para pihak untuk berdamai, mencapai kesepakatan. Kalau arbiter ini fungsinya sudah kayak hakim, yaitu memberikan putusan. Walaupun fungsi mendamaikan tadi di setiap awal persidangan tuh mesti, ya. Malahan baru tahap-tahap awal itu katanya kemarin itu sudah mulai, apakah memang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai? Itu yang bisa memproses dengan cepat, ya, dalam proses arbitrase. Kalau memang tidak, ya sudah lanjut. Gitu. Jadi untuk memberikan putusan, ini juga harus digarisbawahi. Bukan sekedar memfasilitasi kedua belah pihak untuk berdamai. Putusan apa? Putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya kepada mereka. Ya, jadi hasilnya, outputnya itu putusan. Nah, kan udah gue tanyain juga tuh di dalam kuisnya. Hasilnya apa? Putusan. Oke. Kemudian syarat untuk menjadi arbiter silakan saja dibaca di pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Cakap melakukan tindakan hukum, dah baca 330 KUH Perdata, orang cakap itu yang seperti apa. Umurnya paling rendah 35 tahun. Nah, jangan ngarep kalau tamat sarjana hukum terus mau jadi arbiter. Maka dibuka peluang oleh praktisi kemarin, jadi saja dulu pendamping para pihak, mewakili para pihak di dalam persidangan arbitrase. Tidak punya hubungan keluarga, semenda, sedarah dengan yang berperkara. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan-kepentingan lain atas keputusan arbitrase. Ya, dia ahlinya, tapi dia komisaris di dalam perusahaan yang akan bersengketa itu, yang nggak bisa. Karena dia punya kepentingan finansial kalau dia komisaris dalam perusahaan yang akan bersengketa. Itu tidak bisa diangkat menjadi arbiter. Ya. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Kalau dia mau dibilang ahli asuransi, dia sudah berkecimpung di asuransi paling sedikit 15 tahun. Mau dibilang ahli perbankan, paling sedikit 15 tahun sudah berkecimpung di dunia perbankan. Mau dibilang ahli pengangkutan, paling sedikit 15 tahun dia sudah berkecimpung dan berpengalaman di bidang pengangkutan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya, itu syaratnya tadi. Jadi begitu tamat jangan buru-buru pengen arbiter. Jadi pendamping dulu, cari pengalaman dulu, lalu Anda tekuni, Anda mau menekuni bidang apa. Karena kalau arbiter itu harus yang ahli di bidangnya. Itulah kelebihannya ya. Walaupun di dalam proses litigasi itu semua hakim dianggap tahu hukum sehingga hakim tidak boleh menolak perkara, tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Ya, kenyataannya kan tidak semua hakim mengerti semua hukum. Walaupun dia ada ajas yang hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan dia tidak tahu hukumnya. Karena ada ajas yang mengatakan juga bahwa hakim itu fungsinya menemukan hukum. Nah, kemarin di dalam mata kuliah apa kemarin ada yang bertanya.
Bu, bagaimana kalau bisa diidentifikasi dia melakukan tindak pidana? Nerangin apa sih aku kemarin tuh ya? Oh, lembaga pembiayaan. Tapi ternyata kita nggak punya hukumnya nih, gitu. Berarti Anda lupa. Salah satu fungsi hakim itu ialah menemukan hukum. Hukum itu boleh tertulis, boleh tidak tertulis, boleh kesadaran masyarakat yang hidup. Itu susahnya jadi hakim. Harus bisa menemukan hukumnya. Kalau ada hukum tertulisnya mah gampang, anak kecil juga tahu itu. Persoalannya nih kalau hukum tertulis nggak ada, akan dicari kemana? Cari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Gitu. Cari doktrin-doktrin hukum. Nah, kalau hukum tertulisnya nggak ada, terus lepas ya. Di Indonesia tidak menganut prinsip seperti itu. Saya rasa untuk negara-negara lain juga seperti itu ya. Jadi kalau jadi hakim nanti Anda akan dianggap tahu. Berbeda dengan arbitrase. Spesifikasi keahlian itu arbiter itu harus punya untuk diangkat menjadi arbiter atau ditunjuk. Punya keahlian. Keahliannya bidang apa gitu. Nah, dari akademisi juga bisa. Kalau dia memang menekuni bidang itu, tekun betul di bidang itu, sering dijadikan saksi ahli, misalnya di bidang tertentu yang dia tekuni itu, ya dia bisa menjadi arbiter. Persoalannya kan kalau orang akademisi, apalagi sekarang dikejar target administrasi, susah mau fokus tekun satu itu. Mau fokus pada hukum perbankan, dikejar lu kalau nggak ngajar yang lain, cuma ngutrek-ngutrek hukum perbankan doang, nggak memenuhi BKD-nya. Kalau nggak memenuhi BKD-nya, sertifikasi dosennya nggak ada. Nah itu di situ kesulitannya. Ya. Sebentar ya, anak ada telepon dari Ibu Kasma. Halo. Ya. Ada berita terbit jurnal, alhamdulillah. Nah itu tugasnya nggak cuma ngajar dosen ini, segala macam sekarang harus diurus. Pusing kepala kita, kepala BRB Portal. Ya, terutama kalau tugas-tugas akademi aja masih mending loh. Tugas ngajar oke lah. Tugas penelitian yalah gitu. Pengabdian yes oke, nggak masalah. Tugas administrasi sekarang ini sebenarnya gambreng benar banyaknya. Ampun deh gue. Untung gue udah pensiun lah. Neng amat. Ya. Jadi tata cara penunjukan dan pengangkatan arbiter tadi persyaratannya. Jadi dia harus ahli di bidangnya. Tidak sembarangan. Kemudian ditunjuk oleh para pihak, dan kalau tidak ada penunjukan itu, tidak ada kesepakatan oleh para pihak, maka menjadi kewenangan pengadilan untuk dapat menunjuk arbiter. Ya, baik kalau seorang kita sebut arbiter saja, kalau lebih dari seorang maka kita sebut majelis arbiter. Ya. Oke, itu saya rasa materi masih ada ding. Tunggu bentar lagi.
Nanti ada pertanyaan yang terkait yang perlu saya ini kan juga ya. Yang perlu saya. Nah, ini masih kelanjutan dari bagaimana tata cara pemanfaatan arbiter ya. Kemudian kalau memanfaatkan arbiter kembali lagi dasarnya ialah harus ada perjanjian antara arbiter yang mau digunakan dengan orang yang mau memanfaatkan jasanya. Ada perjanjian nih. Ya, jadi ada hubungan perdata antara pihak yang bersengketa dengan arbiter yang akan menangani kasusnya. Ya. Jadi arbiter yang menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan dirinya sebagai arbiter harus membuat pernyataan menerima secara tertulis. Ya. Nah, penerimaan secara tertulis tersebut menjadi bukti adanya perjanjian secara perdata antara arbiter dengan para pihak. Nah, jadi kalau sudah siap menjadi arbiter, sudah menyatakan menerima, sudah terikat dalam hubungan hukum perdata. Kalau dia tidak mau melakukan atau melakukan tidak sesuai, itu nanti sudah bisa digugat secara perdata. Nah, kalau dengan hakim litigasi kan kita nggak bisa menggugat dia. Dia mau kerja, mutusin perkara hari ini, oke, lanjutin perkara boleh, mau nunda perkara nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi dalam arbitrase nggak bisa. Arbiternya sudah punya ikatan hubungan hukum dengan para pihak, pun itu sudah dilakukan secara tertulis. Itulah yang sebagai dasar, apakah itu penunjukan atau pengangkatan arbiter. Ya, kalau kesepakatan udah nggak diragukan lagi, kesepakatan ialah bagian daripada perjanjian. Sekalipun itu ditunjuk oleh pengadilan negeri, tapi dia harus menyepakati bahwa oke, saya ditunjuk untuk ini. Karena nanti dia ada hak ingkar ya, hak untuk menolak. Kalau dia tidak mau ya nggak apa-apa. Alasan-alasan hak ingkar itu nanti ada beberapa. Akibat hukum perjanjian sebagai dasar penunjukan, arbiter wajib memberikan keputusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasti. Jika ia tidak menjalankan tugas sebagai mestinya, maka dia bisa digugat mengganti kerugian. Itu yang Ibu bilang tadi. Ya, jadi dalam perdata itu kalau sudah melakukan perjanjian kemudian tidak dilaksanakan, bisa gugat perdata. Dan arbiter yang telah menyatakan menerima tidak dapat menarik diri kecuali, ini tadi ya, kembali lagi, kalau menarik suatu perjanjian harus dengan kesepakatan pihak lain, nggak boleh menarik sendirian. Nah, tadi sudah menaruh klausul arbitrase, tahu-tahu nggak jadi arbitrase, aku mau gugat saja melalui pengadilan, ya harus disepakati ulang. Gitu. Bukan soal maju ke pengadilannya yang harus disepakati ulang, tapi pembatalan pemilihan arbitrase ini yang harus disepakati lagi oleh pihak kedua belah pihak. Termasuk arbiter ini kalau mau membatalkan diri, terlanjur sudah mengiyakan, dia pun tidak bisa sepihak. Harus dengan beberapa alasan dan persetujuan pihak yang akan memanfaatkan jasa dia. Ya. Jadi itu ya, itu beberapa hal terkait dengan arbitrase. Jadi nanti kita tinggal ketemu di UTS ya, apakah UTS itu akan minggu depan atau minggu berikutnya lagi nanti akan kita lihat ya. Dan kita lihat kesempatan di minggu depan itu kalau kita bisa melakukan UTS atau tidak ya, kita lihat lagi nanti karena kalau berdasarkan waktunya, berdasarkan schedule-nya memang minggu ke-8 itu ialah UTS. Kemarin ada sebuah pertanyaan yang kayaknya kalau saya mencermatinya kayak masih ngegantung gitu ya. Nanti saya lihat ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada kalau yang bagaimana praktek arbitrase online itu udah kejawab, nggak usah saya ulas lagi. Bagaimana tarif perkara udah terjawab.
Bagaimana penjelasan lebih lanjut tentang putusan arbitrase yang tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum? Nah, ini. Itu juga sebetulnya udah dijelasin sih. Ya. Jadi terutama dengan putusan arbitrase asing, ya, yang kebanyakan disangkal tidak bisa dilaksanakan di Indonesia karena bertentangan dengan ketertiban umum. Semua dijadikan alasan bahwa tidak bisa dilaksanakan karena bertentangan dengan ketertiban umum. Sementara konsep ketertiban umum itu tidak ada yang mengatur. Ya, tidak kita temukan definisi ketertiban umum itu dengan pasti. Itu yang agak kemarin kayaknya masih kurang ini ya, kurang dibahas secara ini. Ketertiban umum itu masih bersandar pada teori-teori saja. Ya, jadi ada teori yang bisa dijadikan patokan, ada teori yang mengatakan pengertian ketertiban umum secara sempit misalnya. Pengertian ketertiban umum secara sempit itu hanya ditafsirkan kalau lo melanggar undang-undang artinya melanggar ketertiban umum. Tuh. Lalu ada lagi penafsiran ketertiban umum secara luas. Selain melanggar undang-undang, mungkin melanggar kesadaran hukum masyarakat, mungkin melanggar kebiasaan, mungkin melanggar kesusilaan, dan hal-hal lain. Nah, kalau Anda mau tahu konsep tentang ketertiban umum, Anda bisa baca dari beberapa putusan hakim yang isinya misalnya menolak suatu eksekusi dengan alasan melanggar tentang ketertiban umum. Baca di situ apa kata hakim itu yang dimaksud dengan ketertiban umum itu. Walaupun di Indonesia itu tidak menggunakan juga ajas yang kalau sudah ada putusan hakim terus harus ikuti, enggak seperti itu. Ya. Tidak ada kewajiban bagi hakim berikutnya untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya. Jadi kalau ada putusan hakim terdahulu yang sudah mengonsepkan tentang ketertiban umum, silakan kalau mau dipakai, nggak mau dipakai juga nggak apa-apa. Mau cari konsep lain lagi juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, jadi jawabannya ialah apa yang dimaksud dengan berdasarkan dengan melanggar ketertiban umum. Sementara ini konsep ketertiban umum itu sendiri juga belum ada yang mengaturnya. Definisi jelasnya belum ada. Jadi untuk mengetahui ketertiban umum, silakan saja dibaca misalnya isi putusan hakim yang menyinggung soal ketertiban umum. Apa sih dia mengonsepkan tentang ketertiban umum apa? Lalu banyak referensi juga yang mengkonsepkan tentang ketertiban umum apa. Ada yang orang sekelompok mengatakan ketertiban umum itu ialah kalau melanggar peraturan misalnya. Tapi kalau secara luas, yang namanya melanggar ketertiban umum itu ya di samping melanggar peraturannya, melanggar kesadaran hukum masyarakatnya, melanggar kesusilaannya, melanggar segala sesuatu bentuk pelanggaran dianggap sebagai tidak sesuai dengan ketertiban umum. Nah, ini juga bisa ya Anda jadikan penelitian nih. Apa yang dimaksud dengan ketertiban umum yang dijadikan landasan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing. Silakan saja Anda baca sumbernya beberapa putusan pengadilan negeri, bukan putusan arbitrase ya, karena yang berhak untuk mengeksekusinya itu ialah pengadilan negeri. Artinya apa? Artinya datanya nggak tersembunyi, ada. Silakan saja dicari. Misalnya ada beberapa putusan bisa Anda analisis. Oh, konsep ketertiban umum dalam putusan ini, dalam putusan ini, dalam putusan ini. Sehingga Anda bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum paling tidak itemnya itu ini. Seperti itu. Ya, jadi itu juga bisa dijadikan rencana penelitian skripsi Anda. Ya, bagus itu. Ya. Kemarin ada yang sudah khasnya, tapi juga tidak maksimal ya, padahal yang nulisnya anaknya pinter itu. Ya. Belum maksimal juga. Ya, karena memang konsep ketertiban umum itu sulit ya. Konsepnya apa gitu. Tapi kalau Anda berusaha untuk menemukan kan nggak masalah. Namanya hasil penelitian. Ya silakan saja gitu. Tidak dibatasi. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini.
Silahkan di screenshot untuk pertemuan kita hari ini. Sudah? Oh ya, saya belum menawarkan adakah yang akan ditanyakan. Lupa karena saya buru-buru juga ini mau ziarah. Ada hal-hal yang akan didiskusikan? Kalau tidak ada, kita bisa diskusikan di waktu yang akan datang. Oke, SST sudah, ketua kelas? Sudah? Kalau sudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Pagi ya, masih pagi.